Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita mulai membahas suatu kitab yang merupakan salah satu dari syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang berjudul Syarhu Al-Makkudi Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama, yaitu tentang al-kalam. Di bab sebelumnya, di awal kemarin, ya, di pertemuan sebelumnya, sudah kita jelaskan bahwasanya kitab Al-Ajurumiyah ini punya 4 inti pembahasan atau tema. Tema yang pertama adalah tentang al-kalam. Tema yang pertama adalah al-kalam. Baik, bisa dibuka di kitabnya di halaman 23. Ini pembahasan yang pertama, babul kalami ta'riful kalam. Apa yang ingin kita targetkan dari pembahasan tentang al-kalam? Satu yang kita inginkan dari pembahasan ini yaitu kemampuan untuk membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Kemampuan yang itu yang ingin kita targetkan dari pembahasan yang pertama, babul kalam ini. Taib, kita mulai. Ta'riful kalami. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang pengertian al-kalam. Qala Syekhu rahimahullah. Syekh di sini berkata, Syekh siapa maksudnya? Ibnu Ajurum. Jadi yang berwarna hijau tua ini adalah perkataan Ibnu Ajurum. Kemudian yang lainnya ini merupakan syarah dari Al-Imam Al-Makkudi. Ibnu Ajurum mengatakan al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalam pengertiannya menurut Ibnu Ajurum adalah suatu lafaz, suatu pengucapan. Al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memiliki faedah, bil wad'i dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Al-kalamu 'indan nahwiyyin, kalam menurut para ahli nahwu, huwa ma dzakarahu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ajurum di sini. Fal lafzu, apa yang dimaksud dengan al-lafzu? Huwa sautul mu'tamadu ala maqati'il fami. As-saut al-mu'tamadu ala maqati'il fami, ya, suara yang keluar dari mulut. Wahturiza bihi mimma laisa bilafzin, maka uhturiza, ya, dikecualikan dari al-lafzu mimma laisa bilafzin, sesuatu yang bukan lafaz. Kal khad, contohnya al-khad. Al-khad artinya tulisan, maka tulisan itu tidak dinamakan al-kalam. Kenapa? Karena syarat kalam tadi adalah harus lafaz, harus diucapkan oleh lisan. Kalau tidak diucapkan oleh lisan, cukup dengan tulisan saja, maka itu bukan dinamakan kalam. Jadi al-khat itu artinya tulisan. Wal isyarah, juga isyarat dengan tangan misalkan, atau manggil orang tapi pakai tangan, gerakan tangan, maka itu bukan kalam. Wa ma yufhamu min hali syai', dan yang semisal dengan isyarah ini, fa huwa la yusamma kalaman fil istilah, maka secara istilah isyarat, tulisan tangan itu tidak dinamakan kalam. Li'annahu laisa bilafzin, karena dia bukan lafaz. Uhturiza bihi tadi artinya dikecualikan. Wal murakkab, kemudian jadi syarat kalam yang pertama apa? Al-labzu, harus diucapkan. Kemudian sekarang kita masuk syarat yang kedua, al-murakkab. Apa itu al-murakkab? Yakni ma tarakkaba, suatu yang tersusun. Ini ada tasdid, ya. Min ismain, dari 2 kata benda. Kalau hanya satu bukan kalam namanya. Minimal dia dari 2. Contohnya Zaidun qaimun, ada 2 kata. Zaid 1, qaimun 1. Berarti ini namanya kalam.
Wa tusamma al-jumlah al-ismiyah. Kalam yang seperti ini, Zaidun qaimun, ini dinamakan al-jumlah al-ismiyah. Au min fi'lin wasmin, atau terdiri dari fi'il dan isim. Kalau tadi dua isim, ya. Kita lihat di sini. Zaid isim, berarti isim ditambah isim. Satu isim tambah satu isim. Ini dinamakan murakkab. Berarti ini adalah kalam. Kemudian contoh selanjutnya koma Zaidun. Koma itu fi'il. Zaidun isim, berarti fi'il plus isim. Ini dinamakan al-jumlah al-fi'liyah. Berarti murakkab itu ada dua bentuknya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Nah, Zaidun isim. Ya, Zaidun di sini adalah isim, diawali oleh kata Zaidun, maka dinamakan jumlah ismiyah, isim. Kemudian koma, ini apa jenisnya? Kata kerja atau fi'il, maka dia dinamakan jumlah fi'liyah. Wahturiza bihi mimma laisa bimurakkabin, dan dikecualikan dari ini apa yang tidak murakkab, contohnya Zaidun wa qoma, ya, Zaidun wa qoma. Fahadza laisa bikalamin wa in kana lafzan li'annahu ghairu murakkab. Kata Zaidun wa qoma ini salah. Kenapa? Zaidun hanya satu kata, ya. Wa satu kata, qoma satu kata. Maka dia tidak bisa dikatakan kalam, ya, karena dia tidak murakkab. Hanya satu. Zaidun satu kata, qoma satu kata. Maknanya tidak nyambung. Maka tidak dinamakan murakkab. Kalau tidak murakkab, maka dia bukan kalam, meskipun dia bentuknya lafaz, ya, meskipun dia diucapkan. Antum mengucapkan Zaidun wa qoma, antum baca 10 kali, 15 kali, Zaidun, itu tidak termasuk kalam, karena dia hanya satu kata, Zaidun saja atau qoma saja. Baik. Kemudian pengertian kalam yang ketiga, ya, syaratnya tadi kedua apa? Murakkab, ya. Murakkab. Kemudian sekarang syarat yang kedua yaitu syarat yang ketiga al-mufid. Apa itu al-mufid? Kita lihat sekarang. Wal mufidu yakni ma tahsulu bihil faidatu lis-sami'. Yang dimaksud dengan mufid adalah yang kita peroleh faidah, ya. Kita memberikan faidah kepada as-sami', kepada orang yang mendengar ucapan tersebut. Al-faidah artinya makna, yang memberikan makna kepada orang yang mendengarnya. Ada artinya. Kalau nggak ada artinya bukan kalam namanya. Ya. Contohnya Zaidun qaimun tadi, Zaid sedang berdiri. Ini ada maknanya. Berarti dia adalah kalam. Wahturiza bihi mimma laisa bimufidin. Dan kita kecualikan yang tidak memiliki makna. Contohnya as-sama'u fawqana wal arda tahtana wan naru haratun. Kalimat-kalimat ini, langit di atas kita, bumi di bawah kita, kemudian api itu panas. Kalimat-kalimat seperti ini tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak ada maknanya. Langit di atas kita. Iya, langit di atas kita. Terus kenapa? Nah, masih menyisakan pertanyaan. Kalau masih menyisakan pertanyaan, maka dia tidak mufid. Kalau dia tidak mufid, maka dia bukan kalam. Fahadza la yusamma kalaman wa in kana lafdhan murakkaban, meskipun kata-katanya lebih dari satu. As-sama fauqana, ada dua kata di situ. Li'annahu ghairu mufid id la yajhaluhu ahadun. Karena kalimat-kalimat as-sama fauqana, langit di atas kita, bumi di bawah kita, api panas, ini kalimat yang tidak memiliki arti. Kenapa tidak memiliki arti? Karena semua orang tahu. La yajhaluhu ahadun, tidak ada orang yang jahil kepada maknanya. Anak kecil juga tahu langit itu di atas, bumi di bawah, api panas, sebagainya. Nah, jadi kalimat seperti ini tidak memberikan makna baru kepada orang yang mendengar. Tidak ada faedahnya kita mendengar kalimat ini. Nah, itu maksudnya. Kemudian syarat kalam yang keempat adalah bil wada'i, harus dengan al-wada'. Apa itu al-wada'?
Kita akan lihat sekarang yang dimaksud dengan al-wada adalah bil qasdi minal mutakallimi. Ada maksud dari mutakallim, ada niat dia mengucapkannya. Dia berniat untuk mengucapkannya. Tapi kalau antum tidur, kemudian mengigau, walaupun antum berkhutbah, ya, ketika mengigau antum, itu tidak dinamakan kalam. Walaupun kalimat yang antum ucapkan bagus, karena antum tidur tidak berniat untuk mengucapkan kata, tanpa sadar gitu. Jadi bil qasdi minal mutakallim, ada maksud dari yang berbicara, ada tujuannya, ada niatnya. Fala yuqalu fihi kalamun, maka yang seperti ini tidak dinamakan kalam. Hatta yaqsida al mutakallimu, sampai si orang yang berbicara itu memaksudkan ucapan tersebut, meniatkan ucapan tersebut. Kalau antum berniat berbicara, kemudian antum berbicara, itu kalam. Tapi kalau nggak ada niat, berbicara terlepas begitu saja, misalkan ketika orang lagi mabuk atau orang lagi mengigau ketika tidur, maka yang seperti itu karena tidak ada niat, tidak dinamakan kalam. Ya, wahturiza bihi min kalamin naim, dan dikecualikan dari yang seperti ini perkataan orang yang lagi tidur, wasakron, orang yang lagi mabuk. Ya, orang mabuk itu sakron, itu orang yang mabuk. Wama yu'allamu minat tuyur, dan perkataan yang diajarkan kepada burung, contohnya burung kakatua. Burung kakatua kan diajarin bisa ngomong deh ya. Omongan burung kakatua walaupun sama seperti ucapan manusia, itu tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena burung itu nggak paham yang dia omongkan, dia hanya mengulang apa yang dia dengar saja. Ya, burung seperti itu, ucapan burung seperti itu tidak dinamakan kalam. Fala yuqalu fi syai'in min dzalika kalam. Wa in kana lafdhan murakkaban mufidan fil dhahir. Meskipun ucapan burung itu bagus, terdengar dengan bagus, makharijul hurufnya tepat misalkan, sesuai dengan kaidah nahwu, tersusun rapi, memiliki makna yang bagus, akan tetapi dia tidak dinamakan kalam. Ya, li'annahu ghairu maksud, karena dia tidak memaksudkan ucapan tersebut. Tidak ada niat dari burung tadi, dia hanya meniru apa yang dia dengar saja, karena memang itu keistimewaan burung kakatua tersebut. Maka yang seperti itu tidak dinamakan kalam. Taib, itu dia pengertian kalam. Insyaallah kita lanjutkan di pembagian kalam. Kita bahasnya sedikit-sedikit saja ya, satu pertemuan, satu muka atau dua muka ya, maksimal 3 muka ya, tergantung kepada jumlah pembahasannya. Intinya kita bagi per pertemuan itu sedikit-sedikit saja untuk memudahkan memurojaah di kedepannya nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan antum tanyakan di kolom komentar atau antum hubungi Ana di WhatsApp. Silahkan tanyakan ya. Jangan lupa dimurojaah kembali pelajarannya. Adapun yang ingin memperoleh PDF kitabnya bisa komen juga di kolom komentar nanti. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.